Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMKN 1 Jamblang, Bapak Kristana SSTPAR MM. Lalu yang terhormat Bapak Ibu Guru semuanya yang insya Allah dalam keadaan sehat dan baik. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada kegiatan pagi ini yang insya Allah bermanfaat. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa sama-sama yang insya Allah dalam kesempatan kali ini akan menambah keilmuan kita. Tak juga lupa kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan semuanya sampai kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Ya, baik, perkenalkan dulu sebelumnya saya Galih Kania yang insya Allah akan membantu dalam memandu kegiatan kali ini sampai akhir. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya susunan acara yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah pembukaan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya kegiatan inti yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cirebon, Ibu Haji Asih Kurniasih SAG MPD. Lalu selanjutnya adalah penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja acara kepada pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 Jamblang. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Bu Galih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan satu kegiatan yang mana diharapkan kegiatan ini bisa memberikan dampak positif kepada teman-teman yang hadir di sini. Salawat dan salam, mari sama-sama kita curah limpahkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, para tabiin dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Ibu Asih, terkhusus Ibu Asih ini yang menjadi penyelenggara kegiatan, karena beliau alhamdulillah masuk dalam calon guru penggerak angkatan 11 yang pada hari ini akan melaksanakan satu kegiatan diseminasi aksi nyata berbagi praktik baik kepada kita semua untuk memperdalam pemahaman kita berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di kelas, yang mana pada era ini Bapak Ibu semua, pemerintah itu menggulirkan adanya guru penggerak. Itu sebenarnya tujuannya itu positif dan diharapkan setelah selesai dapat memberikan pengimbasan kepada teman-teman yang saat ini belum terdaftar sebagai guru penggerak. Pada kesempatan tahun ini pun pemerintah Provinsi Jawa Barat itu menggulirkan program guru penggerak juga, yang mana Provinsi Jawa Barat menginginkan terjadinya percepatan agar seluruh ASN, terutama guru di Jawa Barat itu benar-benar memiliki paradigma baru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi tidak melulu konvensional seperti yang sudah, meskipun ya pada akhirnya ya banyak juga yang masih tetap, walaupun sudah itu tetap kembali ke konvensional, karena konvensional itu nyaman gitu ya untuk kita gitu, nyaman untuk kita, tapi sebenarnya kurang nyaman untuk siswa gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan nanti yang disampaikan oleh Bu Asih itu bisa memberikan satu rangsangan kepada Bapak Ibu semua untuk bisa berubah. Jadi yang diharapkan itu terjadinya perubahan gitu. Kenapa? Karena yang diharapkan dari guru penggerak itu adalah terjadinya perubahan. Jadi kalau misalkan sudah selesai guru penggerak terus ngajarnya masih begitu-begitu aja, percuma gitu.
Jadi jangan berpikir kita saya yang penting punya sertifikat guru penggerak gitu. Setelah itu saya ingin menjadi pengajar praktik, lumayan gitu. Jadi pola pikirnya justru jangan seperti itu. Jadi kita ikut guru penggerak itu untuk merubah apa yang biasa kita lakukan masih kurang baik menjadi lebih baik lagi gitu. Yang sudah baik ya harus lebih baik lagi. Jadi harapan-harapan itu yang harus ditanamkan pada saat kita ikut menjadi guru penggerak. Ya. Beberapa teman kita alhamdulillah sudah melaksanakan, dan beberapa termasuk banyak juga di Jamblang tuh yang sudah selesai guru penggerak. Namun saya melihat imbasnya tuh belum begitu terasa gitu. Ya. Sayang kan, CGP itu lama. Terus kegiatannya pun alhamdulillah Ibu Haji ya, gitu. Sangat luar biasa. Gitu. Nah pada saat akhir kita sudah menerima sertifikat, tapi tidak berubah, ya buat apa? Gitu. Menyita waktu kita, kadang meninggalkan kelas juga kita, meninggalkan anak-anak kita. Gitu. Tapi kalau tidak ada perubahan percuma. Makanya mudah-mudahan dengan adanya praktik baik ini ya berbagi aksi nyata tentang oh ini loh seperti ini yang harus kita lakukan, ini loh yang memang harusnya kita berikan kepada siswa kita gitu. Nah itu kalau terjadi luar biasa sekali gitu. Nah, itu yang diharapkan oleh saya pribadi juga, karena maju atau tidaknya sekolah itu bukan tergantung saya, tapi tergantung Bapak Ibu semua. Karena Bapak Ibu lah garda terdepannya. Bapak Ibu yang memiliki aura-aura yang bisa dibagikan kepada anak-anak kita. Kalau saya kan hanya memimpin, sekedar memimpin saja, mengarahkan gitu. Tapi kalau yang diarahkannya tidak mau ikut arahannya repot. Ya. Jadi perubahan itu harus terjadi dari diri kita sendiri. Makanya sekarang tidak pernah mau ini. Saya hanya memberikan contoh saja. Contoh kedisiplinan gitu kan. Nah itu yang harus kita berikan gitu kepada teman-teman kita juga nanti. Ya, Bu Haji nanti Bu Haji nih memberikan keteladanan. Ini loh saya guru penggerak itu perubahannya seperti ini. Nah itu yang diharapkan gitu. Dan mudah-mudahan itu bisa kita capai. Bu Caniti sudah selesai ya guru penggeraknya tuh. Bu Caniti sudah selesai. Kita punya Bu Roisa, kita punya Pak Rizky, Pak Rahmat, terus Pak Fatoni, Pak Doktor gitu ya, Pak Hadi, Haji Saroni, itu banyak kita sudah gitu. Tinggal pengimbasannya. Dan harus sering Noelnya gitu. Karena kalau nggak ditoel biasanya bleger we kan. Ya kayak patung gitu. Kalau ditoel mah ada cengkit-cengkitnya lah sedikit gitu. Ya, jadi mudah-mudahan saya berharap dengan adanya kegiatan ini Bu Haji bisa terus memberikan support kepada teman-teman untuk bisa berubah gitu. Jadi jangan hanya sekedar seremonial saja, karena ya tidak ada artinya kalau hanya hal seperti itu ya. Dan mudah-mudahan ke depan nanti seperti Bu Haji, Bu Caniti bisa punya kesempatan atau peluang lebih baik lagi setelah jadi guru penggerak yang luar biasa ya, kedepannya jadi calon-calon pemimpin gitu kan, bisa jadi kepala sekolah gitu, bisa jadi pengawas dengan adanya sertifikat guru penggerak gitu. Jadi sekali lagi saya berpesan kepada teman-teman yang hadir di sini, terutama yuk kita berubah gitu. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan itu memberikan kesan yang positif seperti judulnya juga ya, di situ ada budaya positif gitu. Dan semuanya itu bisa dilakukan di SMK Negeri 1 Jamblang terutama. Karena kita harus punya prinsip kita tuh akan ada di Jamblang itu sangat lama. Bahkan mungkin sampai pensiun. Kayak Bu Haji sebentar lagi pensiun Bu Haji ya. Gitu. Kita tidak 1 hari 2 hari. Kalau saya kan paling hitungannya maksimal 4 tahun di sini. Setelah itu saya pergi. Gitu. Saya ingin meninggalkan budaya positif di sini dengan mungkin penanaman kedisiplinan, gitu ya, dan lain-lainnya. Tapi Bapak Ibu itu akan ada di sini lebih lama dari saya. Bahkan mungkin sampai pensiun kalau usianya alhamdulillah panjang gitu ya. Nah itu coba berikan
nilai positif yang ada pada kita untuk dijadikan satu budaya di sini gitu loh. Itu yang harus dijalankan gitu. Jadi kalau misalkan itu bisa, ibu akan begitu pensiun akan terkesan, iya apa yang saya terapkan dipakai gitu. Jadi harus punya pemikiran seperti itu. Jadi budaya positif itu memang harus dibiasakan. Karena tanpa pembiasaan nggak akan ada budaya. Gitu. Itu saja teman-teman. Mudah-mudahan sekali lagi saya doakan kegiatannya lancar Bu Asih, semuanya nanti Bu Haji juga bisa cepat selesai CGP-nya, gitu ya. Tidak ada hambatan dan nanti teman-teman yang lain bisa mengikuti. Silakan berlomba-lomba daftar. Saya nggak akan membatasi, saya akan ACC. Cuma pesan saya satu, jangan tinggalkan kelas. Gitu. Karena apa? Kita harus bisa membagi waktu. Disitulah letak enaknya gitu loh. Ya kalau kita menginginkan sesuatu pasti ada resiko. Resikonya capek, iya gitu kan. Material pasti gitu ya. Tapi ya itu kan untuk kepuasan batin kita juga. Kalau kita berhasil, kita akan puas. Sudah berhasil, tinggal penularannya. Kalau sudah berhasil terus diam percuma. Capek kita nggak ada manfaatnya ya gitu ya. Jadi jangan sampai begitu. Sekali lagi terima kasih Bu Haji sudah melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan imbas yang positif kepada teman-teman semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kristana SST Par MM yang sudah menyampaikan pembukaan pada acara kali ini. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, masih semangat ibu-ibu ya? Semangat, bismillah ya, semangat dong. Iya, semangat, luar biasa Bu Haji. Ya, sekarang kita lanjut aja ke kegiatan inti Bu Haji. Ya, kegiatan inti yang diberikan judul diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan diisi oleh Bu Haji Asih Kurniasih SAG MPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cirebon. Ya, kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Kris, Ibu Gali ya. Ya. Biar enak memandang. Baik, mohon izin semuanya untuk saya berdiri. Nah, baik, biar tidak tegang ya, dan tidak hening. Coba semuanya kita berdiri, ya. Kita berdiri ya. Yuk. Kita sudah ini punya pasangan-pasangan ya, kita ice breaking dulu ya, biar tidak tegang ya. Silakan mau gandengan dulu ya. Nah, oke, ya, berarti pas ya ini ya. Ya, oke. Silakan kalian berhadapan ya, sudah ada pasangan dua-duaan. Oh ini nggak apa-apa ya ini. Ya, silakan berhadap-hadapan ya. Lalu sekarang ice breakingnya adalah senyum 30 detik ya. Ya. Biar ya, walaupun senyumnya masih terpaksa nanti lama-lama jadi ikhlas. Silakan sambil memandang. Ya, memandang ya. Nah, silakan yang mau tertawa lepaskan biar tidak ada beban, biar tidak tegang ya. Oh iya ya. Silakan ya. Ya. Oh ya Bu Gali deg-degan. Ya. Ya, bagaimana rasanya, masih gemetar atau masih grogi atau masih tegang? Cukup. Ya. Baik, silakan duduk kembali ya. Ya. Ya, terima kasih ya. Baik, sebelum saya memulai, mohon izin saya berdiri dan ini tidak ada maksud apa-apa ya. Ini bukannya saya menggurui, tetapi sama-sama bareng memperbaiki diri. Ini pembelajaran buat kita semua sebagai seorang pendidik. Yang tadi Pak Kris ketika sambutan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jamlang, luar biasa, saya sangat luar biasa itu, saya sampai tersentuh banget bahwasanya kita itu jangan sampai alergi dengan yang namanya perubahan gitu loh. Kalau ke arah-arah yang sesuatu yang baik kita ya laksanakan gitu ya.
Baik, untuk selanjutnya sebelum saya memulai presentasi ini, saya akan pantun dulu ya. Jalan-jalan ke Indramayu. Jangan lupa mangga dibeli. Cakep. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Mari simak diseminasi. Oke, Bapak Ibu silakan tepuk tangannya. Ya. Baik, sebelum kita ke budaya positif, saya mau bertanya, apa yang terbesit oleh Ibu dan Bapak Guru ketika kita mengenal tentang budaya positif di sekolah itu, bayangan kita itu seperti apa? Mangga Ibu Caniti barangkali. Bayangan kita itu menanamkan kepada peserta didik itu hal-hal yang baik. Ya. Jangan kita sebagai guru itu sebagai penghukum atau pemantau. Ya, luar biasa, tepuk tangan buat Caniti. Ya. Ya. Satu lagi ya, mewakili ya. Mangga Pak Bambang, bayangan Pak Bambang budaya positif itu seperti apa sih? Budaya positif, contohnya seperti kita datang ke sekolah itu tepat waktu. Betul. Dan menjalankan tugas sebagai guru pengajar di sekolah. Ya, bisa nggak dikatakan seperti ini, budaya positif itu ketika kita datang ke sekolah itu tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa tekanan gitu loh. Tetapi yang tadi tuh, saya tadi praktekkan ice breaking itu, aura positif yang keluar, ramah, senyum gitu ke siapapun. Nah itu adalah salah satu bentuk nyata budaya positif yang harus kita terapkan. Keramahan itu penting dan itu berlaku ya dengan tidak memilih-milih ya. Tuh. Jadi budaya positif itu memang harus diterapkan di sekolah. Baik, terima kasih, tadi jawabannya luar biasa. Budaya positif di sini yaitu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Karena sesuai dengan Ki Hajar Dewantara bahwasanya pendidikan itu harus dilaksanakan dengan berpihak kepada murid. Ya, tuh. Nah, budaya itu yang tadi sudah dijelaskan oleh kepala sekolah juga adalah pembiasaan positif, sesuatu yang baik, itu ya. Terus di sini juga di samping berpihak kepada murid, nanti murid itu akan menjadi yang seperti apa sih ketika menerapkan budaya positif itu? Nanti di sini mempunyai pribadi yang apa? Jelas pribadinya itu mempunyai karakter yang baik, dia akan bertanggung jawab dan akan menghormati satu sama lain. Kalau itu terapkan. Dan apakah budaya positif itu hanya siswa yang menerapkannya? Tidak. Seorang pendidik juga harus menerapkan budaya positif. Biar apa? Ketika dia melaksanakan tugasnya di sekolah itu merasa nyaman, enak sesama teman, tidak ada gesekan-gesekan atau tidak ada kebaperan-baperan. Nah, itu. Jadi budaya positif itu bukan hanya di siswa yang diterapkan, tetapi sesama guru juga harus. Biar apa? Motivasi ketika mengajarnya itu menjadi semangat. Gitu ya. Baik. Budaya positif tujuannya di sini yaitu dijelaskan kita sebagai pendidik harus berpihak kepada murid, bagaimana murid itu merasa nyaman, senang ya ketika berada di sekolah atau ketika berada di kelas. Baik. Di dalam modul 1.4 saya dalam proses pendidikan guru penggerak angkatan 11 itu sangat luar biasa, sangat banyak sekali ya isinya atau materinya ya. Budaya positif ini nanti ada 8 yang harus kita nanti terapkan. Budaya positif itu ketika di sekolah seperti apa, nanti ada perubahan paradigma belajar, tadi sudah disampaikan juga sama kepala sekolah bahwasanya seorang pendidik itu harus mau berubah ya. Nah, nanti kita bagaimana caranya menerapkan strategi pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kodrat zaman. Yang kedua ada disiplin positif, nanti yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Ya, sekarang saya mau bertanya juga sama Ibu Rohma ya, apakah Bu Rohma mengenal tentang student center dan
teacher center. Kalau menurut saya, student center itu pembelajaran yang berpihak kepada siswa, Iya. jadi berfokus pada siswa, guru hanya sebagai penuntun, bukan Iya. penuntut, Iya. dan juga sebagai motivator. Iya. Kalau teacher center itu mungkin lebih ke model pembelajaran yang konvensional. Iya. Jadi zaman dahulu itu pembelajaran itu berpusat kepada guru, Iya. tidak pada siswa. Ya, tepuk tangan buat Bu Rohma, luar biasa. Jadi itu paradigma baru ya dalam pembelajaran era sekarang itu harus apa? Student center. Harus berpusat pada siswa. Mindset kita sekarang ketika seorang menjadi pendidik, kita harus punya mindsetnya murid, murid, murid. Bagaimana malah di dalam Ki Hajar Dewantara mengatakan seorang pendidik itu harus apa? Menghamba pada murid. Iya nggak Bu Caniti? Seperti itu kan? Apa sih itu maknanya? Ketika saya sebelum masuk itu kok bahasanya menghamba ya? Ternyata ya seperti apa Bu Chan, protesnya seperti apa itu? Kalau menghamba kan ibarat Tuhan ya. Iya, Saya betul. protes kayak Iya, gitu. ternyata itu ya Bu Chan ya. Jadi kita ketika menyampaikan sebuah pembelajaran atau aktivitas itu semuanya harus berpihak pada murid. Murid itu harus diprioritaskan. Jadi jangan sampai kita tadi tidak disiplin ketika ketika ada waktu di kelas atau bagaimanapun. Nah itu. Jadi paradigmanya adalah nanti di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih berdiferensiasi tadi? Dikaitkan sama tadi Bu Rohma bilang, yaitu bahwasanya pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Silakan siswa itu di-explore. Nah, nanti seperti apa nanti paradigmanya, nanti muaranya itu adalah nanti di sini ya, di profil pelajar Pancasila. Bagaimana sih menciptakan murid kita itu yang mempunyai karakter beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, nanti berpemikiran global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nanti, nah ini paradigma barunya yang kita harus terapkan nanti ketika di dalam pembelajaran ya. Selanjutnya ya, disiplin positif. Ya, disiplin positif itu ada di PMM, yaitu di pelatihan mandiri. Itu aksi nyata ini ketika saya membuka PMM itu pertama kali yang saya tertarik adalah disiplin positif. Disiplin positif itu ternyata pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Di SMK Jamblang, apakah sudah menerapkan disiplin positif? Sudah. Ya, coba. Seperti apakah disiplin positifnya mungkin Ibu Fitri? Ya. Di sekolah kita SMK Negeri Jamblang, disiplin positif yang sudah dilakukan oleh siswa diantaranya adalah bertutur sapa kepada Bapak Ibu guru, betul. Seperti itu. Lalu adanya pembiasaan apel pagi dan sore. Iya, betul. Itu. Ya, Bu Haji Fatimah, yang sebagai guru PAI, ada nggak pembiasaan positifnya di SMK Jamblang itu? Ya, pastinya harus ya, dan sudah ada. Pertama ya kita menanamkan kejujuran, ya, menanamkan perilaku berkata yang santun dan sopan kepada guru dan juga kepada teman-temannya. Dan saya lihat ada ini juga ya, apalagi Bu Haji, apa? Gimana Bu? Akhlak karimah itu harus diterapkan pada anak-anak, terutama kita yang guru harus menjadi contoh ya. Adapun ya seperti di kelas kita juga harus ke anak-anak ramah, sayang, tunjukkan bahwa mereka itu anak kita gitu. Jangan sampai ada yang ke anak artinya keras, galak, apalagi ini. Ya karena itu anak-anak itu akan merasakan kalau gurunya tulus, ikhlas, insyaallah rasa kasih sayangnya juga tulus gitu. Jangan dibuat-buat lah. Kelihatan ya orang yang tulus dan tidak tulus ya. Jadi itu merupakan pembiasaan yang sangat positif. Anak-anak tuh diajarkan untuk jujur, untuk ikhlas, untuk tulus. Oke, terima kasih Bu Haji. Untuk kegiatannya sendiri itu saya lihat juga di kegiatan di hari Jumat ya Bu Haji ya. Ada kegiatan tausiah. Nah, itu pembiasaan positif. Dan itu juga bisa dilakukan oleh Ibu Bapak guru hebat, yaitu di kelas ya. Walaupun kita mengajarnya matematika atau apapun, selipkanlah ya nilai-nilai profil pelajar Pancasilanya itu ya.
Selanjutnya, tujuan disiplin positif itu untuk apa sih? Yaitu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan disiplin positif itu intinya harus ada motivasi dari siapa? Dari diri sendiri. Harus dari dalam diri sendiri dulu. Nah, itu yang harus ditanamkan. Agar apa? Agar keluar disiplin positifnya. Kita mau mendisiplinkan siswa, tapi kitanya nggak disiplin. Nantinya bingung kan? Ya. Jadi dari sekarang kita sama-sama belajar bagaimana cara mendisiplinkan ya positif itu kepada siswa dengan cara ya kitanya harus disiplin terlebih dahulu. Itu ya. Makanya kesempatan ini sama-sama saling mengingatkan ya agar kita bagaimana mencetak siswa-siswa kita itu mempunyai disiplin yang positif. Baik. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara ya, Bapak kita itu Bapak Pendidikan menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka itu syarat utamanya harus disiplin. Jadi sangat setuju sekali ini karena kalau sudah disiplin itu nanti budaya positifnya juga nanti akan terasa deh. Lingkungan sekolahnya itu akan merasanya nyaman itu ya. Dan menurut Ki Hajar juga bahwasanya motivasinya itu harus dari diri kita sendiri ya, itu ya. Baik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, pasti setiap manusia itu mempunyai sisi-sisi apa? Kebaikan. Ya. Jadi bagaimana caranya kita mengontrolnya? Contoh begini. Ya, punten Ibu Bapak guru hebat, kita coba ini kepal tangan kita ini ya. Ya, sudah. Nah, sekarang berhadapan lagi ya. Berhadapan lagi ya. Oke? Oh, Bu Rohma dingin ya? Ya. Baik ya. Coba sekarang ya. Oke. Sekarang Bu Caniti merayu Bu Lia agar kepalan tangannya itu minta dibuka, padahal di tangannya itu, Dek, tangannya itu ya. Tangannya Ibu Bapak guru hebat itu ada sesuatu yang sangat berharga. Bu Caniti itu bagaimana caranya Ibu Lia itu agar membuka kepalan tangannya? Ya, silakan. Bu Lia, saya pengen tahu apa yang digenggam oleh Bu Lia tuh apa. Sampai sebegitu erat sekali genggamnya tuh. Saya hanya ingin tahu aja, Bu. Ini rahasia. Rahasia seperti apakah itu? Ya. Menurut saya, prinsip saya, kalau dibuka berarti saya akan membuka rahasia yang sudah saya simpan. Kalau rahasia itu nggak begitu penting, kita bagi-bagi, kita berbagi praktek baik untuk teman-teman kita supaya apa yang digenggam oleh Ibu Lia itu bermakna buat orang banyak, bermanfaat untuk orang banyak. Ayo kita sama-sama membuka untuk berbagi praktek baik, Bu. Ayo kita buka ilmunya yang ada di genggam Ibu Lia. Oke. Kami Bu Caniti, saya buka genggaman tangan saya. Mari kita belajar bersama untuk saling terbuka, saling jujur, tidak ada rahasia atau bisa maju bersama. Ya. Kita sama-sama bergerak untuk komunitas belajar yang ada di SMK 1 Jamblang. Oke, tepuk tangan. Ya, baik. Tadi refleksi tadi, kira-kira seorang Ibu Lia itu bisa dikontrol nggak sama itu, bisa mengontrol diri nggak itu? Itu luar biasa tadi bujukannya, Ibu Canitinya, rayuannya sehingga dia mau membuka genggamannya itu. Padahal itu adalah sesuatu yang berharga. Ada makna apa itu? Berarti ada makna apa di situ di dalamnya? Apakah kita harus bisa mengontrol orang lain? Apakah kita harus menuruti kemauan orang lain? Maknanya apa itu di situ? Ya. Jadi kita yang bisa mengontrol orang lain, Bu. Bisa mengontrol orang lain. Jadi intinya bisa mengontrol orang lain. Iya. Jadi kontrol itu bukan ada di diri kita sendiri. Ada di diri kita sendiri, tapi kita juga bisa mengontrol orang lain. Ya.
tetapi jangan sampai kita melanggar prinsip-prinsip kita itu. Jadi yang tadi saya bagikan itu adalah makna kepalan itu adalah bahwasanya kontrol itu ada di kita sendiri loh. Kalau itu sesuatu yang tidak baik atau umpamanya saya tidak sesuai dengan prinsip saya, boleh kita tidak ininya menurutinya ya, atau membukanya genggaman tersebut itu ya. Tapi karena mungkin Ibu Canitia luar biasa merayunya ya, karena sudah dengan pakai ini ya, praktek baik ya. Oke. Ya itu ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini nanti ada contoh-contoh nilai-nilai kebajikan organisasi atau institusi. Yang pertama itu adalah profil pelajar Pancasila. Tadi kita sudah bahas ya. Jadi profil pelajar Pancasila itu adalah bagian dari nilai-nilai kebajikan. Nanti di sini ada lagi keterampilan hidup, nanti bisa dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita itu. Terus nanti di sini ada 9 pilar karakter ya. Sama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, ada kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan dan suka menolong, percaya diri, kepemimpinan baik atau toleransi, kedamaian dan kesatuan. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus terus kita terapkan ya dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, ice breaking, baik ya. Kita biar tidak tegang lagi. Sekarang punya ini. Saya punten Ibu Rohma minta tolong bagikan ini satu-satu semuanya. Lalu nanti kalian tempel ya. Kalian tempel di bagian kalian yang kalian sukai ya. Nanti di sini ada masih ditempel di tubuh. Ya, di tubuh ya. Silakan mangga untuk Bu Rohma. Ya boleh, mau di jidat, mau di tangan, mau di mana ya, silakan. Oke. Ya. Baik, berpasangan lagi ya. Aduh ini maaf ya Ibu, kali nggak apa-apa ya sama Pak Bambang terus ya. Ya, ya. Silakan ditempel. Oke, silakan berhadapan lagi ya, berhadapan. Oke, berhadapan ya Bu Caniti. Bu Caniti mau tempelnya di mana itu? Kertasnya silakan. Mau di pipi atau di mana? Baik. Ya. Oke. Ya, sudah ya. Baik, ice breaking kali ini adalah untuk biar kitanya tidak tegang ya, relax ya, pokoknya. Dan kaliannya happy ya, bahagia, karena bahagia itu kan kita yang mencipta ya. Baik. Permainannya seperti ini. Saya kalau bilang tepuk ya, tepuk berarti tepuk satu berarti satu. Oke. Tepak ya, tepak berarti paha. Ya, ya, oke. Ya, terus tangkap berarti tangkap ini. Yang kertas warna-warni itu, saling menangkap. Oke. Ya. Dengan sentuhan yang halus ya. Baik, mulai ya. Tepuk tangan 2 kali. Tepak 2 kali. Tangkap. Ada yang dapat kan? Alhamdulillah. Dapat Pak Bambang? Oh, Pak Bambang bingung ya. Pak Bambangnya bingung ya. Oke ya. Nah, oke, nanti itu boleh dipraktekkan di dalam kelas kayak tadi senyum 30 detik itu bisa diterapkan di dalam kelas ya. Tuh. Biar siswanya senang gitu loh ya. Baik, nah sekarang kita bicara tentang kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya ketika siswa mempunyai permasalahan, setuju tidak? Karena dia ada yang tidak mencukupi kebutuhan dasar manusianya. Contoh begini, siswa ketika bermain bola, ya, saya pernah menangani kasus ketika siswa bermain bola di kelas sampai kacanya pecah. Kira-kira kebutuhan dasar seperti apakah yang muncul itu? Kok siswa bisa main bola di dalam kelas gitu? Kira-kira apa? Ya, kebutuhan sarana dan prasarana. Kebutuhan sarana dan prasarana. Jadi ada 5 kebutuhan manusia katanya. Ya. Jadi jawabannya itu ada lagi yang tahu kenapa
Ya, gimana? Mulai Ya. kebutuhan untuk mengembangkan dirinya untuk bermain bola. Oh, mengembangkan Gitu. dirinya. Terus mau main bola. Oke, kita lihat ya. Nggak apa-apa, namanya juga pembelajaran ya. Baik, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, tuh. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita itu terpenuhi. Nah, apakah tadi yang saya sebutkan kasus yang tadi? Yaitu kira-kira kebutuhan dasar manusia yang mana itu siswa ketika bermain bola di dalam kelas? Ya, jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu ini, ya, bertahan hidup. Kita ya dikasih rezeki sama Gusti Allah, yaitu menjadi PNS atau P3K, yaitu dalam rangka bertahan hidup. Ya, itu. Terus manusia itu wajar perlu kasih sayang, ya, perlu kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah, ini biar budaya positif itu muncul terus menerus, nggak mesti harus di siswa, di guru juga ditanamkan. Harus saling menyayangi. Nah, itu jangan sampai ada permasalahan. Dan kalau ada permasalahan pun bisa dibicarakan. Biar apa? Suasana kerjanya juga enak. Nah, itu. Karena semua itu butuh akan kasih sayang itu nanti karena akan muncul sebuah kenyamanan. Ya, pokoknya. Jadi kesimpulannya bahwasanya kita tuh harus selalu berpikir positif. Walaupun orang lain berpikirnya negatif. Ya. Karena hidup itu kan mencari pahala sebanyak-banyaknya. Baik ya. Terus kebutuhan dasar yang ketiga itu penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Jadi ketika kita menghadapi sebuah permasalahan siswa, kita mau mendengarkan. Gitu loh. Jangan sampai menyalahkan. Terus kebebasan. Bu, saya belajarnya jangan di kelas aja sih, Bu. Oh, berarti anak ini sedang ada permasalahan tentang kebutuhan dasar manusia. Dia pengen bebas. Bu, itu sih Bu, jangan ceramah terus modelnya Bu. Pakainya media. Nah, itu. Nah, kita harus mau tuh mendengarkan siswa. Berarti siswa itu lagi punya masalah pada kebutuhan dasar manusia, yaitu sebuah kebebasan. Ya. Terus yang terakhir tadi saya kenapa ice breakingnya kayak tadi? Ya, saya butuh kesenangan. Makanya ketika ibu dan bapak guru lagi stres atau lagi jenuh atau lagi kesel sama siapapun karena manusiawi. Selama kita hidup pasti nanti masalah itu pasti ada. Bagaimana caranya? Buat kita bahagia sendiri deh, karena bahagia itu kita yang menciptakan. Silakan buat kesenangan. Kalau pemain senangnya di mall, kayak saya pemain kalau sudah jenuh, walaupun nggak beli apa-apa ke mall aja, nah itu. Jadi silakan. Yang kalian cari kesenangan yang seperti apa? Pokoknya kesenangannya dengan membaca Al-Quran. Nah itu lebih bagus, lebih keren ya. Jadi ini ya. 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Oke. Ya. Nah, sekarang Ibu Emelia. Ya, Ibu Emelia, kebutuhan dasarnya yang sering bikin galau tuh yang apa tuh? Ya. Ketika menghadapi siswa gitu loh. Karena saya ngajarnya tentang teori dan praktik, Iya. makanya ketika di kelas itu metodenya sebisanya ininya beragam. Iya. Kalau misalkan teori hanya ceramah, kadang murid itu bosan. Ya. Jadi ketika saya mengajar, biasanya metodenya beragam. Iya. Sip. Berarti siswa itu membutuhkan kebebasan, terus apalagi ada lagi double bisa ya, apa mungkin kesenangan kali ya. Nah itu ya, jadi kita harus peka terhadap kebutuhan siswa, karena makanya paradigma tadi adalah berdiferensiasi, yaitu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa itu ya. Baik, motivasi perilaku manusia, saya ini dulu. Baik, untuk Ibu Ari ya. Ibu Ari ketika mengerjakan sebuah PMM atau TRK, apa motivasinya? Motivasinya adalah saya ingin memberikan, ingin adanya perubahan dalam Bagaimana? dalam mengerjakan PMM.
saya ini ingin mengembangkan diri lagi Bu Haji dan ikut mempunyai perubahan gitu dalam mungkin dalam pengajaran, juga dalam berperilaku dengan yang lain gitu, dan juga dalam wawasan saya dalam tentang pendidikan dan pengajaran di sekolah. Ya, tepuk tangan buat Ari, itu motivasinya ya, keren ya. Ya, alhamdulillah. Ya, motivasi perilaku manusia itu nanti ada 3. Saya juga kadang suka senyum-senyum sendiri kalau lihat ini ya. Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Ya. Hukumnya wajib katanya itu ya. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Kira-kira apa program yang di SMK itu kira-kira aplikasi apa? Sistem pelajar. Nah, itu ya. Jadi itu motivasinya. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, makanya di sini nanti motivasinya ekstrinsik itu dari luar. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau kita mindsetnya umpamanya ngajar rajin biar dapat ini, nah itu nggak baik itu seperti itu ya. Apalagi mengharapkan sebuah imbalan. Ya. Biarkan nanti Allah yang itu menggantinya itu ya. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau kita melakukan sebuah kebaikan, itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Tuh, jadi intinya mana yang paling bagus motivasi perilaku manusia, yaitu di poin yang ketiga. Ya, itu dari dalam diri sendiri. Jadi niatkan ketika kita dapat sebuah amanah, yaitu menjadi PNS atau P3K itu bismillah. Kita semuanya bermuaranya adalah untuk siswa. Jangan mengharapkan imbalan atau apapun ya itu. Insya Allah nanti rezeki mah akan datang sendiri ya. Itu motivasi ya. Kayaknya yang paling sulit yang mana ini? Ini ya, yang mana? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tapi ya kumahanya ya mau nggak mau harus seperti itu. Jadi kadang hidup itu 3 rumus sih sebenarnya. Coba apa rumusnya? Ya, bagaimana rumusnya? Bisa karena terpaksa. Iya, terus apa lagi? Karena terbiasa. Terbiasa, bagus Bu Cucu, terus? Lagi terpaksa. Iya. Kalau saya tiga hal itu adalah dijalani, ya, dinikmati, disyukuri saja. Jadi saya itu, jadi ya sudahlah pokoknya. Ya. Lanjut, hukuman, konsekuensi sama restitusi. Ya, hukuman, ya. Kalian takut ya dengan bahasa hukuman Ibu dan Bapak Guru? Iya. Hukuman, ya. Kalau tidak mengerjakan nanti dipotong. Yaitu kalau tugasnya guru. Kalau siswa, kalau tidak mengerjakan nanti akan ini ya, seperti itu ya, itu hukuman. Coba kita lihat perbedaannya seperti apa. Di sini hukuman tidak terencana tiba-tiba ya. Karena tidak ada yang tahu kan kalau itu kita akan dihukum. Terus kalau konsekuensi tidak terencana tapi tiba-tiba. Terus restitusi, nanti kita akan praktek segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi mana yang paling baik? Restitusi. Terus yang hukuman, yang kedua itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kalau hukuman tidak ada diskusi terlebih dahulu. Ya, tapi kalau konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman, walaupun ada negosiasi. Terus yang restitusinya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau restitusi itu adalah mencari sebuah solusi, yaitu mencari solusi bersama-sama. Terus kalau hukuman di sini ada bersifat satu arah, ya. Sikap guru selalu memonitor murid. Terus nanti di sini hukuman berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, tuh nanti di sini sikap guru selalu memonitor murid ya. Lanjut. Nah, ini hukuman biasanya sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Ya. Betulkah? Iya, betul. Iya, ya. Kadang kita akan terus teringat ketika kita dihukum, ya. Tuh. Oh, seperti apa itu hukumannya Bu Caniti waktu di SD-nya, ya? Dorong mobil ya? Ya, baik. Nah, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Ya, itu ya.
Oke, sekarang kita bahas tentang contoh kasus apakah hukuman atau konsekuensi. Kita mulai dari Ibu Gali, ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Setujukah? Konsekuensi. Ya, oke. Pak Bambang, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman, betul. Terus yang ketiga, Ibu Lia, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, membersihkan coretan, ya. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bu Caniti, hukuman. Luar biasa ini. Bu Fitri, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, betul. Terus Bu Cucu, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Ya. Terus selanjutnya Ibu Ari, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Itu hukuman. Hukuman. Terus selanjutnya Ibu Emil, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke, selanjutnya Bu Rohma, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya. Bu Haji, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Iya, baik, tepuk tangan untuk hukuman dan konsekuensi. Keren-keren ya. Baik, kita 5 posisi kontrol guru. Ya, Pak Bambang, ya, untuk 5 posisi kontrol guru. Pak Bambang sering ketika menerapkan 5 posisi kontrol guru itu sebagai apa? Sebagai pengajar di kelas. Oke. Untuk selanjutnya Ibu Caniti, 5 posisi kontrol gurunya apa aja? Memberikan contoh kepada peserta didik dengan sifat-sifat yang bijak. Sifat-sifat yang bijak. Oke, Ibu Cucu, 5 posisi. Memberikan contoh nyata dalam menerapkan kegiatan positif. Oke, berarti nanti masuk kemana tuh yang tadi ya? 5 posisi kontrol guru. Ya, yaitu sebagai penghukum. Ada nggak guru yang hobinya hukum siswa? Berarti itu penghukum. Usahakan kita harus bisa menghindari ini ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Contoh begini, kamu nggak kasihan tak sama orang tua kamu? Nah, sering nggak kita nasihatin siswa seperti itu? Nah, itu pembuat merasa bersalah. Kamu kasihan sama ibu capek nih menjadi guru BK, kamu banyak kasus. Nah, itu adalah pembuat merasa bersalah. Nah, itu. Terus yang nanti kita tinggal introspeksi, kita termasuk kategori guru yang mana ya gitu. Dan idealnya yang mana sih gitu loh ya. Yang ketiga adalah teman. Ya. Jadi menganggap siswa itu seperti teman, seperti anak sendiri, dirangkul ketika menemui sebuah permasalahan. Yang keempat, memantau, mengawasi, tapi bukan melaporkan. Awas, bukan CCTV berjalan. Nah, terus yang terakhir adalah posisi kontrol yang terbaik untuk seorang pendidik adalah manajer. Nah, yaitu mencari sebuah solusi ketika siswa menghadapi masalah. Nah, kira-kira ya, Bu, kalau umpamanya yang paling aman itu yang mana? Kalau idealnya kan manajer nih kita nih. Nah, mungkin yang sering ini diterapkan oleh seorang pendidik mungkin teman. Nah, jadi sekarang nanti kita belajar nih menghindari pembuat merasa bersalah ya. Nah, itu karena kita sering banget, kamu nggak kasihan sama orang tua kamu sudah membiayain begini-begini. Nah, itu. Jadi merasa semakin apa? Siswa semakin bersalah, terpuruk. Nah, itu. Oke. Ya. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Karena kita juga sering melihat seperti ini ya, hormat pada bendera selama 1 jam. Bahkan ada yang sampai lari-lari kan? Itu seperti itu, penghukum namanya. Ya. Terus, Jangan buat.
Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Nah itu, jadi siswa semakin down nantinya. Nah itu ya. Terus sebagai teman, tolong bantu ibu ya agar kamu tidak berbuat seperti itu lagi, jangan lakukan itu lagi ya. Nah ini masih aman kalau teman. Tapi kadang nanti kalau kebablasan nanti siswa menjadi ngeyel. Terus pemantau, tidak memakai atribut sekolah itu kan melanggar peraturan sekolah. Jadi memantau, melihat gitu. Tetapi ditegurnya dengan baik. Kamu tahu tidak peraturan yang dilanggar. Terus apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Nah ini manajer. Jadi dicari solusinya tapi bukan cari kesalahan. Oke. Nah sekarang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas mengapa sih bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa? Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Untuk kesepakatan, kesepakatan belajar, biarkan kesepakatan itu diciptakan oleh siswa sendiri. Kalau peraturan kelas lebih oleh guru. Betul, 100 buat Bu Caniti. Jadi kalau peraturan kelas itu ini ya lebih ke guru. Jadi kalau keyakinan kelas itu kalau kita yakini berarti nanti ada sebuah tanggung jawab. Jadi dibuat bersama guru dan siswa. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan. Tadi sudah diuraikan nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali. Salah satunya adalah di profil pelajar Pancasila yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Jadi kesimpulannya siswa itu ketika melakukan sebuah kedisiplinan itu benar-benar datangnya dari diri sendiri. Itu ya. Pembentukan keyakinan yang perlu kita ini perhatikan adalah berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Nah, nanti sudah dibuatkan nanti ya. Terus nanti ada sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan terlalu panjang ketika membuat sebuah keyakinan kelas. Semua warga di sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas siswa dan guru. Itu. Terus selanjutnya di sini ada contoh keyakinan kelas seperti keimanan, kebersihan, keamanan, kekeluargaan, terus kerindangan, kerapihan, keindahan. Nah, langkah-langkahnya nanti berdiskusi, nanti kita berdiskusi hari ini. Saya akan bagikan, punten Bu Rohma, bagikan ini ya satu-satu ya. Dan nanti silakan Bu Rohma ininya dibagikan. Nanti untuk nomor 1 Ibu Gali ya, nomor 1 Ibu Gali ya. Nanti ada ini Ibu Gali silakan, tinggal ditulis ya, mangga. Ya, langkah-langkahnya adalah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan perlu ditaati warga kelas. Jadi kita buat dulu peraturan kelasnya seperti apa, ya. Terus yang kedua mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, ya. Dibuat menjadi kalimat positif nantinya kita buat dulu ya. Yang saya bagikan itu nanti kalau ini Ibu dan Bapak guru hebat buat tentang peraturan kelas ya. Silakan dimulai dari sekarang ya. Nanti kalau yang sudah nomor 1 tempel nanti di sini. Terus selanjutnya nanti di sini ada berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Terus berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Terus nanti akan meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu langkah-langkahnya ya. Ya, Ibu Gali nomor. Ya. Gitu. Ya, silakan. Ya. Yang peraturan kelas, yang peraturan kelasnya. Ya, nah yang peraturan kelasnya ya. Ya, yang peraturan kelasnya silakan. Untuk nomor 1 Ibu Gali sudahkah? Peraturan kelas. Ya silakan, tolong ditempelkan di depan. Ya. Ini tuh peraturan kelas Pak. Ya Ibu Gali. Terus selanjutnya. Ya, boleh dibagikan ya. Ibu Caniti ya. Jadi ketika membuat keyakinan kelas langkah-langkahnya seperti ini ya. Sini ya Bu Caniti ya. Samping aja Bu Caniti. 2. Terus selanjutnya Ibu Lia ya. Jadi langkah-langkah membuat keyakinan kelas nanti kita terapkan di
dengan siswa itu pertama adalah membuat peraturan kelas dulu. Ya, Ibu Lia, ya. Selanjutnya Ibu Cucu, ya. Ya. Ibu Cucu. Oke. Selanjutnya Ibu Rohma, ya, di bawahnya saja tidak apa-apa, Bu. Oke. Bu Rohma. Ada Ibu Ari, ya. Kita buat contoh peraturan kelas terlebih dahulu, ya. Terus Ibu Fitri, sudahkah Ibu? Ya. Ya. Selanjutnya Ibu Haji Fatimah. Pak Bambang, ya, mangga Bapak, ya, silakan. Pak Bambang, nomor 9. Nah, selanjutnya, ya, ya. Untuk kalimat positif nanti nggak usah di post it lagi ya, nanti nggak usah ditulis di situ, nanti perwakilan saja, nanti Ibu Ari yang menulis, nanti Ibu Fitri yang membacakan mana yang termasuk kalimat positif dari peraturan kelas itu. Ya, silakan Pak Bambang. Ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu Ibu Emilia. Ya. Ya. Ya, boleh. Baik, sudah ya, sudah 10 peraturan kelas. Sekarang kita bacakan untuk Ibu Ari dan Ibu Fitri, ya. Ini spidolnya, ya. Untuk menulis, ya, Ibu Fitri baca, Ibu. Kita mencari peraturan kelasnya. Adakah? Tadi sudah dikatakan tadi harus menggunakan kalimat positif, ya. Iya. Ya, silakan untuk Ibu ini. 10 ya. contoh peraturan kelas. Nah, satu-satu ya, nanti ditulis Ibu Ari. Apa yang pertama? Itu kalimat positif apa? Ya, kita buat kalimat positifnya. Ya, kira-kira berarti yang pertama berdoa sebelum. Ya, berarti dan sesudah belajar. tetap ya, tidak berubah ya, karena di sini tulisannya adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Belajar ya, berarti oke, berdoa Dan sesudah belajar. 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 Yang keduanya peraturannya membuang sampah ke tempatnya. Ya, ada perubahan tidak kalimat positifnya? Membuang Apa? sampah ke tempatnya. Oh, membuang sampah ke tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya kali ya, Bu. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Pada tempatnya. Ya, bagus. Terus apa lagi? Nomor 3, memperhatikan ketika guru menjelaskan. Kalimat positifnya memperhatikan ketika guru menjelaskan. Sependapatkah ini ya? Contoh kalimat positifnya? Nomor 3-nya, memperhatikan ketika guru menjelaskan. Ya. Memperhatikan ketika guru menjelaskan. Nanti di nilai dan keyakinan kelas nanti akan lebih disimpelkan lagi nantinya. Yang muncul nilai keyakinannya itu apa? Nilai-nilai kebajikannya apa nantinya? Nomor 4, memakai seragam sesuai aturan sekolah. Jadi ini ya kalimat positifnya berarti sama. Oh, memakai seragam sesuai aturan sekolah. Dan di SMK Jamblang sudah menerapkan itu ya. Iya. Terus nomor berapa lagi? Nomor 5. Ya. Tidak berubah dengan contoh peraturan kelasnya ya, Bu ya. Ya. Saling menghormati dan menghargai teman. Saling menghormati dan menghargai teman. Oke, tulisannya bagus sekali Ibu Ari. Ya, saling menghormati dan menghargai teman. Nah, ini. Jadi ketika ada siswa kita nanti di kelas saling membuli, nah kita boleh menyelesaikannya dengan keyakinan kelas yang ini ya, saling menghormati dan menghargai teman. Selanjutnya, menyimpan barang dengan rapi.
Menyimpan barang dengan rapi. Masih sama kalimat positifnya? Sama. Sama, menyimpan barang dengan rapi. Ya. Nah, menyimpan barang dengan rapi. Oke, selanjutnya Ibu Fitri. Nomor 7 ini agak beda ya Iya. dengan kalimat peraturan kelas dan kalimat positifnya. Iya. Berarti kalimat positifnya di sini kalimat Dibacakan dulu Ya. peraturan kelasnya seperti apa Bu Oke, Fitri? tidak malas bersih-bersih kelas. Kira-kira berarti kalimat positifnya adalah Kira-kira apa kalimat positifnya? rajin membersihkan. Rajin membersihkan kelas. Jadi pokoknya jangan sampai memunculkan kata tidak ya, atau dilarang ya. Tuh ya. Kalimat positifnya rajin membersihkan kelas. Selanjutnya Ibu Nomor 8 Fit. ini juga ada kalimat negatifnya ya. Oh, ada apa? Ya, Gimana Bu tidak Fit? boleh menyontek. Oh, tidak boleh menyontek Kita ya, hilangkan ya, tidak bolehnya. Berarti bagiannya Bu Haji mengerjakan Fatimah ya, tidak soal boleh menyontek. Berarti kalimat positifnya Bu Haji apa Bu Haji Fatimah? Ya, mengerjakan soal mandiri. Ya, soal ulangan secara mandiri. Ya. Tapi biasanya nggak dimunculkan ini. Biasanya kalau ketika ini ya membuat kayak kesepakatan dengan siswa biasanya. Ya, selanjutnya 9. masih sama dengan peraturan kelas ya, Ya, mengerjakan tugas dengan baik, Bu. Oh, mengerjakan tugas dengan baik. Ini Pak Bambang ya yang ini hebat ini mengerjakan tugas dengan baik. Ya, yang terakhir ya. Dengan baik. Yang terakhir, Datang ke kelas tepat pada waktunya. datang ke kelas tepat pada waktunya. Ada siswa yang gitu Bu, tambahan boleh minum nggak waktu pembelajaran? Oh iya, nah itu seperti ya. Kayak gitu ada yang ngomong kayak gitu. Kalau ada permasalahan seperti itu bagaimana tuh? Ya ada. Saya ketika saya membuat tugas keyakinan kelas juga jawabnya seperti itu. Boleh nggak Bu minum iya. gitu loh? Ya. Boleh tapi makan nggak boleh kata saya. Datang ke kelas pada waktunya. Baik. Untuk kalimat positif sudah selesai. Kita sekarang membuat nilai keyakinan kelasnya. Berarti apa yang muncul? Kira-kira pertama yang muncul di sini berdoa sebelum dan sesudah belajar berarti apa? Keimanan. Keimanan ya, berarti keimanan ya satu ya, keimanan. Berarti diharapkan siswa-siswa kita itu benar-benar mempunyai keimanan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya berarti apa? Nilai kebajikan atau nilai keyakinannya? Kebersihan. Kebersihan. Terus selanjutnya kebersihan ya. Memperhatikan ketika guru menjelaskan. Fokus. Nah, fokus. Jadi jangan sampai arisan siswa teh. Nah, fokus ya. 4. Terus memakai seragam sesuai aturan sekolah. Berarti apa? Kepatuhan. Ketaatan juga bisa ya. Kepatuhan bisa, ketaatan bisa. Nah, jadi simple kalau nilai atau keyakinan kelas itu ya. Yang kelimanya, saling menghormati dan menghargai teman. Kira-kira apa? Toleransi. Ya, toleransi. Terus yang keenam, menyimpan barang dengan rapi. Tuh. Kerapihan, ketertiban. Kalau menyimpan barang dengan rapi biasanya laki-laki apa perempuan? Ibu udah Bapak Guru. Perempuan. Oh, kalau laki-laki, oh iya. Handuk kemana, itu kemana ya? Ya. Ya, mohon maaf ya Pak Bambang. Ya, kerapihan. Oke, yang ketujuh, rajin membersihkan kelas. Berarti apa? Kerjasama, piket kan itu biasanya. Kira-kira apa kerjasama? Ibu, apalagi? Cukup? Udah kerjasama? Gotong royong. Gotong royong bisa kerjasama, wis kita ambil kerjasama ya. Berarti benar-benar ada di profil pelajar Pancasila ya, gotong royong atau kerjasama ya. Selanjutnya di poin 8 mengerjakan soal secara mandiri. Kemandirian. Nah, terus 9 ya. Monitor. Ya. 9-nya ya, 9-nya adalah mengerjakan tugas dengan baik. Berarti apa? Yang muncul nilai keyakinan kelasnya? Apa? Ketaatan
makan katanya. Tepat waktu. Nah, terus yang terakhir, datang ke kelas pada waktunya. Disiplin. Berarti alhamdulillah kita sudah membuat tentang langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas. Terima kasih Ibu Ari, luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Ari. Tulisannya bagus sekali ya. Untuk selanjutnya ya, ini saya ketika praktek di dalam kelas membuat keyakinan kelas ya. Ini respon murid tentang keyakinan kelas. Terus nanti yang paling terakhir yaitu dari kegiatan ini adalah segitiga restitusi. Jadi kesimpulannya, kenapa sih ketika siswa itu melakukan sebuah kesalahan, apa sih yang melatar belakanginya? Tadi apa berarti yang melatar belakangnya? Karena ada kebutuhan yang tadi tuh, nah, ada kebutuhan dasar manusia yaitu yang 5 tadi. Nah itu jadi permasalahan itu. Nah bagaimana sih cara mencari sebuah solusi ketika kita dihadapkan dengan berbagai permasalahan siswa? Nah kita temukan yaitu di dalam konsep segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, jadi nggak minder ya, jadi masih merasa dia itu diterima, dihargai. Nah itu restitusi. Terus apa sih nanti langkahnya seperti apa? Ada dialog, ada komunikasi ya. Terus nanti ada tahapannya di dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika yang namanya siswa ketika menemukan sebuah permasalahan itu, nggak usah kita berlebihan menyikapinya sampai marah-marah atau seperti apa. Namanya juga manusia itu kan tempatnya salah, pasti ada, lamun bahasa Jawa mana kesleo ya Bu Haji ya, ada kesleonya, ada gimananya gitu lah pokoknya ya. Nah ada yang sempurna. Nah ini apa yang dimunculkan di dalam menstabilkan identitas itu, berbuat salah itu wajar. Nah itu ya. Terus nggak usah sampai menunjuk-nunjuk sampai gitu, nah nggak perlu dengan kata-kata yang kasar atau dengan tangan-tangan menunjukkan ke muka gitu. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dan bapak juga pernah melakukan itu. Nah, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini yang harus muncul nanti ketika dihadapkan ketika siswa itu punya masalah. Tinggal nanti seperti apa konteksnya ya, nanti tinggal ini kalimatnya seperti itu. Terus nanti ada validasi tindakan yang salah. Kenapa nih siswa ini melakukan sebuah pelanggaran? Pasti ada permasalahannya, ada kronologisnya apa. Nah itu kita ungkapkan nanti di validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu tadi tuh. Kenapa sih siswa main bola di kelas gitu? Kenapa sih siswa itu tidur di masjid? Nah itu tadi munculnya itu karena tadi 5 dasar kebutuhan manusia. Mungkin dia tidur pengen bebas atau kumaha, nah itu ya. Di sini nanti ya kalimat yang munculnya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Contoh umpamanya siswa yang pintar ketika mengerjakan tugas nggak mau dicontek. Nah itu kan pasti kan ada permasalahan tuh. Akhirnya apa? Jadi ribut. Nah itu kita cari tuh kronologisnya gitu loh. Pasti ibu juga kalau posisinya seperti kamu, ibu pasti akan marah karena hasil kerja sendiri kok di ini. Nah itu kan seperti pasti kan nanti ada proses kalimat-kalimat seperti itu. Jadi intinya restitusi itu harus menyejukkan ya, jangan membuat siswa itu semakin terpuruk, semakin gagal. Nah itu jadi bagaimana caranya kita itu benar-benar mencari solusi yang terbaik gitu loh ya. Terus selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, kenapa harus menanyakan keyakinan? Nanti kembali lagi ke keyakinan kelas. Nah, nanti kita bahas tuh di dalam menyelesaikan masalah. Ingatkah kalian ketika membuat keyakinan kelas bersama ibu dan teman-teman kalian? Nanti akan dimunculkan. Nah, seperti itu. Nanti di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, gitu ya. Apa keyakinan kelas kita? Nanti tanyakan tuh, ya. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama nantinya? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?
Kan enak ya, berdialognya seperti itu. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau umpamanya nggak suka sama gurunya, menurut kamu guru yang ideal seperti apa, Dek? Nah, itu kan nanti tanyakan seperti itu ya. Ini contoh penerapan segitiga restitusi ya. Oke, baik, sebelum ke penutup kita praktek ya. Kita bagi 3 kelompok ya. Silakan saya bagikan kasusnya. Sudah ini, punten Ibu Rohma bagikan kasus segitiga restitusi ya. Silakan semuanya dibaca, nanti yang sudah siap silakan nanti ya. Kita praktekkan segitiga restitusi. Punten Pak Bambang sama Ibu Gali ya, boleh ya. Silakan. Di sini kasusnya ya. Silakan Bu Haji Fatimah dibacakan, punten Bu Haji, ini kasusnya seperti apa? Ya, kasusnya saya adalah seorang guru matematik kelas 10 di TSM 1 di SMKN Jamblang. Pada saat mengajar ada siswa terlambat masuk kelas bernama Caniti dan Rahmawati. Setelah selesai pembelajaran matematika, saya memanggil Caniti dan Rahmawati, mengajak berbicara. Ternyata Caniti dan Rahmawati terlambat karena jajan di kantin dan keasikan ngobrol sampai lupa waktu. Ya, baik, itu permasalahan yang dihadapi oleh guru matematika. Silakan siapa yang sudah siap untuk mempraktekkan penerapan segitiga restitusi ya. Oh, Bu Lia, itu siapa lagi? Ibu Caniti sama Bu Rohma ya. Siapakah yang menjadi gurunya ya? Oke. Di situ coba Bu Haji dibacakan, di situ ada apa saja di sininya untuk tugasnya adalah saya 1, lakukan percakapan restitusi. Dengan percakapan ini harus mampu menggali sudut pandang dari kejadian ini, kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh Caniti dan Rahmawati terkait aksi yang dilakukan, ya. Kemudian keyakinan kelas yang dilanggar, aksi yang dilakukannya di kedepannya. Nah, ya berarti silakan kita lihat praktek penerapan segitiga restitusi yang akan dilakukan oleh siapa? Ibu Lia sebagai guru. Assalamualaikum anak-anak cantik, anak-anak soleha. Masya Allah. Waalaikumsalam Ibu. Kalian dari mana aja? Tahu tidak dipanggil ke sini? Pak. Iya Bu, karena saya terlambat masuk ke kelas. Ibu memanggil saya kan? Iya. Ibu kalian tahu kan nanti ya sebenarnya menurut kalian itu baik tidak kalau sampai terlambat masuk kelas? Tidak baik Bu. Oleh karena itu saya minta maaf karena kami berdua sudah melakukan kesalahan. Ya, tidak apa-apa. Namanya juga manusia, pasti ada kesalahan karena manusia itu tempatnya salah dan dosa. Sama, Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Tapi Ibu pengen tahu alasannya. Kenapa sampai telat? Iya Bu, tadi saya tuh jajan, tapi saya tuh keasikan ngobrol, jadi saya nggak ingat waktu. Jadi kami terlambat masuk ke kelasnya. Ya, Ibu berdoa aja ini. Iya Bu. Ya, di kantin sampai asik ngobrol ya. Ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Menurut kalian, kalau seperti itu baik atau tidak, kemudian solusinya biar tidak telat lagi, itu bagaimana? Iya Bu, saya akan berkomitmen untuk belajar bisa membagi waktu dengan bijak dan bisa menghargai diri sendiri dan menghargai guru yang sedang mengajar. Sama. Iya, karena menurut saya itu tidak baik. Kedepannya saya akan lebih menghargai waktu dengan bijak, menghargai ibu dan juga menghargai diri sendiri. Mulai kapan ini pengennya biar bisa langsung dikerjakan, tidak telat lagi? Insya Allah Bu, saya akan berkomitmen untuk besok dan seterusnya tidak akan terlambat lagi dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya, yaitu terlambat masuk
di jam pelajaran. Saya juga sama Bu, insya Allah mulai besok saya akan berusaha untuk lebih disiplin dan lebih rajin lagi dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Ingat tidak waktu itu Ibu sudah pernah menyampaikan atau kita berdiskusi tentang keyakinan kelas? Ingat, Ya, Ibu. Nah, itu keyakinan kelas yang bagaimana? Disiplin ketika pembelajaran. Ya, disiplin ketika pembelajaran. Kalian ingat ya Nak ya? Ya. Oke, kalau begitu Ibu pengennya kalian ini seperti murid yang bagaimana? Pengennya seperti murid yang baik ataukah misalnya yang rajin? Seperti apa Ibu pengen tahu? Murid yang bisa menghargai waktu dengan bijak, yang bisa menghargai diri sendiri dan bisa menghargai guru dalam pembelajaran. Ya, saya juga kedepannya ingin lebih disiplin dan juga lebih giat lagi dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Oke, nggak apa-apa. Kita sudah mendapatkan solusinya ya Nak ya. Jangan diulangin lagi. Baik, Baik, tetap semangat belajarnya. Kemudian kita mulai lagi dari awal. Yang kemarin-kemarin anggap itu sebuah pelajaran. Ya. Baik, silakan kalian kembali ke kelas untuk ikut pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas saran dan nasihatnya. Ya, sama-sama. Semangat ya salam. Ya, silakan. Alhamdulillah tadi kita sudah lihat luar biasa praktek penerapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh Ibu Lia, Ibu Caniti, sama Bu Rohmawati. Jadi gambarannya ketika kita dihadapkan oleh siswa dengan berbagai permasalahan, mari seorang guru atau seorang pendidik itu adalah mencari solusi yang terbaik. Kuatkan biar anak tersebut itu nggak semakin terpuruk, semakin merasa sendiri, tidak ada yang memberi semangat atau motivasi. Ya, semoga bermanfaat ya nanti ketika kita apabila kita menemukan berbagai macam permasalahan di siswa, boleh menerapkan dengan segitiga restitusi. Baik, untuk alhamdulillah hari ini kita di ujung penutup ya. Tapi sebelum nanti penutupan untuk hari ini, saya ingin ya refleksi 4P ya. Refleksi 4P itu peristiwa ya. Peristiwa alhamdulillah hari ini tanggal 15 Agustus 2024, yaitu saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 ya mengadakan diseminasi tentang budaya positif. Intinya bagaimana caranya ketika kita berada di lingkungan sekolah itu kita menerapkan diri kita dulu ya, baru mendisiplinkan ke siswa agar terciptalah sebuah lingkungan yang positif, lingkungan yang baik. Dan jangan lupa kita harus selalu menerapkan pembiasaan-pembiasaan positif agar anak-anak juga menjadi terbiasa melakukan hal-hal yang baik dan mempunyai karakter yang baik. Selanjutnya refleksi 4P, saya minta Ibu Caniti ya untuk merefleksikan tentang 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapannya seperti apa. Ya, terima kasih Bu Haji atas waktunya. Ya, saya akan merefleksikan tentang pembelajaran menurut 4P ya, peristiwa, penerapan, pembelajaran, peristiwa, perasaan, terus pembelajaran dan penerapan. Peristiwa, dengan adanya pendidikan guru penggerak angkatan 11 sehingga bisa menularkan ke guru-guru yang ada di SMK Jamblang ini, Bu Haji melaksanakan diseminasi tentang budaya positif yang akan disebarkan di SMK Negeri 1 Jamblang ya. Peristiwanya, perasaannya saya merasa bangga ya kepada teman-teman yang sudah ikut menjadi guru penggerak ya. Itu bertujuan untuk merubah paradigma yang ada di pendidikan ya, di dunia pendidikan, supaya pendidik itu membimbing siswa-siswinya dengan budaya positif ya, dengan mengacu kepada budaya positif. Dan pembelajaran yang didapatkan dari diseminasi ini kita bisa mempraktekkan langsung kepada peserta didik yang mempunyai permasalahan-permasalahan. Kita praktekkan dengan peserta didik dan kita tularkan kepada rekan-rekan guru yang ada di SMK Negeri 1 Jamblang. Itu ya pembelajarannya untuk menularkan. Terus penerapannya,
saya akan berusaha untuk menggerakkan guru-guru yang ada di SMK Negeri 1 Jamblang untuk mendidik peserta didik itu dengan penerapan inti budaya positif, sehingga terciptalah peserta didik yang berprofil pada pelajar Pancasila. Itu refleksi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Caniti, luar biasa. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih Bu Caniti, terima kasih untuk semuanya Ibu, Bapak dan guru hebat yang luar biasa. Untuk waktunya, terima kasih ya. Intinya dari kegiatan ini adalah bagaimana caranya kita seorang pendidik itu harus bisa menerapkan budaya positif. Dimulai dari diri kita dulu ya, baru kita menerapkan ke siswa. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak dan Ibu guru hebat ya. Sehat terus kali ini. Semoga kalian Ibu Bapak guru hebat menjadi guru yang sukses, selalu diberi kesehatan dan selalu fokus pada murid-murid dan murid ketika berada di lingkungan sekolah, dan penuh tanggung jawab ketika dikasih amanah ya, yaitu sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik. Terima kasih. Saya Asy Kurniasi, calon guru penggerak angkatan 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Baik. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah acaranya sudah selesai. Berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Ibu Asy Kurniasi yang sudah memaparkan tentang diseminasi kebudayaan positif, dan mudah-mudahan budaya positif itu bisa kita terapkan baik itu dalam pertama dari dalam diri kita sendiri, lalu kita sebarkan kepada sekitar kita, rekan-rekan kerja kita, lalu kepada murid-murid kita, sehingga budaya positif itu dapat menjadikan pendidikan atau sekolah itu semakin lebih ramah lagi, semakin menjadikan murid-murid merasa termotivasi, merasa tidak terhakimi, merasa tidak terjudge, mungkin seperti itu Bu Haji ya. Jadi sedikit yang saya tulis dari kesimpulan diseminasi dan pemahaman penerapan budaya positif adalah investasi jangka panjang, mungkin ya, jangka panjang yang memberikan banyak manfaat bagi lingkungan kita. Meskipun pasti ada tantangan, tapi dengan strategi yang baik dan benar itu insya Allah akan menjadi aset bagi pendidikan kita di masa mendatang. Baik, seperti itu mungkin langsung diakhiri saja Ibu Haji ya. Terima kasih atas kesediaan waktunya Ibu Bapak guru, atas kesempatannya kali ini. Mudah-mudahan semuanya bisa dalam keadaan sehat walafiat sampai seterusnya, dan mudah-mudahan acara kita, diskusi kita kali ini akan menjadi manfaat juga kepada diri kita juga dan lingkungan. Baik, akhir kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.